Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk merenungkan satu topik, yaitu tabah menghadapi musibah. Saya ingin menyampaikan satu kesaksian seorang Tertullianus. Tertullianus hidup pada tahun 155 sampai tahun 230. Dia tinggal di Afrika Utara atau sekarang di Tunisia, dulu namanya Kartago, itu ibu kota provinsi Afrika di bawah Kekaisaran Romawi. Dia adalah seorang pengacara terkenal pada waktu itu, dan tentu sebagai pengacara dia sudah sangat terbiasa dengan suasana pengadilan atau suasana di sekitar pengadilan, yaitu bahwa orang-orang sebelum vonis dijatuhkan akan berusaha dengan segala macam cara agar vonisnya tidak memberatkan, dan bila vonis itu berat maka dia juga sering menyaksikan orang histeris menolak vonis yang dijatuhkan pengadilan atas seseorang yang terhukum. Tetapi dia kemudian terkejut ketika melihat orang-orang Kristen, mereka tidak bersalah. Mereka hanya dianggap salah karena mereka beragama Kristen. Padahal orang-orang Romawi sangat bangga dengan hukum mereka, tetapi dalam kasus orang-orang Kristen, mereka mengabaikan semua itu karena mereka beranggapan bahwa kekristenan musuh negara. Oleh karena itu, setiap orang yang ketahuan beragama Kristen ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tetapi yang mengejutkan Tertullianus ialah bahwa orang-orang Kristen yang dibawa ke pengadilan itu tidak berusaha membela diri mereka. Yang mereka katakan ialah bahwa mereka sabar atas segala yang Tuhan putuskan atas mereka. Dan bahkan ketika vonis dijatuhkan kepada mereka, vonisnya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi vonisnya ialah hukuman mati. Dilepaskan ke stadion, kemudian akan dirajam atau kemudian dibinasakan oleh binatang-binatang buas. Tetapi orang-orang Kristen tidak menunjukkan histeria mereka, malah mereka bernyanyi, memuji Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, dan kalaupun mereka akan mati, pada hari yang ketiga mereka akan bangkit dari antara orang mati, seperti apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan ketika bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu membuat Tertullianus gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan akhirnya dia menyelidiki apa rahasia mengapa orang-orang Kristen itu tidak takut menghadapi kematian, menerima kematian dengan penuh ketabahan, dan dia tahu rahasianya ialah karena Roh Kudus menguasai hati orang-orang Kristen itu. Dan itulah yang membuat kemudian Tertullianus menjadi percaya kepada Kristus dan kemudian menjadi pembela yang paling berani atas orang-orang Kristen yang ditangkap dan kemudian diadili di pengadilan. Ketabahan orang Kristen itu membawa pertobatan bagi seorang pengacara terkenal yang bernama Tertullianus. Lalu ada kisah kedua tentang seorang bernama Justinus Martir. Dia hidup pada tahun 100 sampai dengan tahun 165. Semula dia tinggal di Palestina, tapi kemudian dia pindah ke Roma. Dia seorang filsuf. Dari sejak muda, dia orang yang mencintai kebenaran dan mencari kebenaran. Semua aliran filsafat dia sudah pelajari. Dia undang guru-guru terkenal untuk mengajar dia, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kebenaran yang dicarinya. Sampai kemudian dalam satu kegelisahan itu dia berjalan-jalan di pantai Palestina, berjumpa dengan seorang pertapa Kristen. Dalam percakapan dengan pertapa Kristen itu, dia bertanya, "Mengapa Anda dengan begitu sederhananya hidup, tampaknya Anda bahagia?" Maka kemudian pertapa itu katakan kepada Justinus Martir, "Karena Kristus ada dalam hatiku." Aku melihat, katanya, bahwa Kristus adalah penggenapan semua kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan di perjanjian lama. Semua nubuatan di perjanjian lama digenapi dengan sempurna dalam pribadi Kristus. Tentu jawaban itu terlalu sederhana bagi seorang filsuf sekelas Justinus Martir. Tetapi yang mengganggu hatinya ialah ketenangan sang pertapa Kristen yang sederhana itu dan keyakinannya yang demikian hebat. Maka dia kemudian membaca perjanjian lama, hatinya tersentuh dengan kesederhanaan para nabi.
Nabi-nabi yang dibacanya tidak menyimpang dari kebenaran. Walaupun memiliki kekuasaan yang besar, tapi dia tidak menyimpang dari kebenaran. Lalu kedua yang menarik perhatiannya ialah orang-orang Kristen yang ada di sekitar tempat tinggalnya itu sedang menghadapi aniaya, tetapi orang-orang Kristen itu menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Dan itu mengganggu hati Justinus Martir sampai kemudian akhirnya dia mengambil keputusan, membuka hatinya, percaya kepada Kristus karena dia tahu kemudian, dia percaya kemudian Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen itu sehingga mereka tabah menghadapi penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dua kisah tadi menunjukkan bahwa ketabahan Kristen menjadi kesaksian iman, membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah yang ketiga ialah tentang Konstantinus Agung. Konstantinus Agung adalah raja atau kaisar Romawi. Pada tahun 313, dia mengakui atau menetapkan agama Kristen sebagai agama yang sah di Kekaisaran Romawi. Maka pertanyaannya ialah mengapa dia sebagai seorang kaisar yang selama ini kaisar-kaisar memusuhi agama Kristen, kemudian mengakui dan menetapkan agama Kristen sebagai agama yang sah. Rupanya dia mempelajari bahwa masyarakat di Roma sudah mulai bersimpati kepada ketabahan orang Kristen. Mereka tidak melawan ketika mereka dianiaya. Bahkan pada waktu misalnya Kaisar Nero menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma, orang Kristen tidak mengadakan pemberontakan, tidak mengadakan perlawanan. Mereka menerima dengan tabah tuduhan dan fitnahan yang disampaikan kepada mereka. Dan rupanya mulai tahun 250 sampai 312 itu penganiayaan terus terjadi dan orang Kristen menunjukkan ciri khasnya yaitu tabah menghadapi penganiayaan dan membuat simpati orang banyak sehingga akhirnya kaisar merasa kalau diteruskan penganiayaan maka barangkali masyarakat bisa memberontak terhadap kerajaan sehingga akhirnya diakuilah agama Kristen sebagai agama yang sah. Ini juga mengajarkan kepada kita ketabahan iman, ketabahan Kristiani, membuat hati raja takluk, dan kemudian mengakui iman Kristen sebagai iman yang sah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi ciri khas dalam kekristenan sepanjang sejarah. Ada 3 ciri khas yang tampak dalam kekristenan yang sungguh dipakai oleh Tuhan, yaitu yang pertama ialah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, yang kedua semangat mengasihi Tuhan atau semangat melakukan perintah Tuhan atau disebut antusiasme, dan yang ketiga ialah ketabahan yang luar biasa. Ketabahan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 10 dan 2 Timotius 4 ayat 2, kita diciptakan dan ditebus Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Apakah pekerjaan baik itu? Pekerjaan baik itu ialah memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Sekarang barangkali masa pandemi tidak baik waktunya, tapi kita diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan. Data per Sabtu kemarin tentang COVID-19 adalah yang positif itu 385.980 orang. Yang sembuh 302.219 orang, dan yang meninggal 13.205. Dan tadi pagi saya mendengar dari pemerintah bahwa vaksinasi barangkali belum akan dilakukan pada bulan November atau Desember, barangkali sesudah uji vaksin yang dibuat oleh Unpad bersama dengan universitas lain, barangkali itu akan tahun depan lah dibuat vaksinasi, karena barangkali masih banyak yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Belum lagi resesi yang sedang melanda negeri kita. Sehingga minggu lalu Gantang menjelaskan resesi itu membuat orang kaya menjadi miskin, orang pintar menjadi bodoh, orang yang hebat menjadi tidak berdaya. Dan tentu orang yang miskin menjadi sangat menderita. Dan juga kita tahu ada demonstrasi yang demikian hebat menolak Omnibus Law,
yang sekarang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi semua keadaan ini? Oleh karena itu saya mau mengajak semua jemaat Tuhan untuk membaca 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama ialah dari Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5, saya akan bacakan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata berbahagia di sini dapat kita artikan dengan beruntung, atau diberkati, atau melakukan yang baik, yang benar, yang tepat. Berbahagialah kamu, sudah baiklah yang kamu lakukan itu. Kira-kira begitulah maknanya. Lalu yang kedua, kata lemah lembut. Kata lemah lembut ialah rendah hati dan patuh pada Allah, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, memasrahkan hidupnya kepada Allah. Dan kemudian memiliki bumi artinya ialah akan menerima warisan bumi yang dijanjikan Allah. Ini bisa bermakna dua. Satu, di perjanjian lama kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada orang Israel, maka yang lemah lembutlah yang kemudian menerima warisan itu, seperti Kaleb dan Yosua, dan setengah dari orang Israel yang lahir di perjalanan di padang gurun, merekalah yang menerima apa yang Tuhan janjikan. Makna yang kedua ialah janji-janji Tuhan yang disampaikan dalam firman-Nya akan diterima oleh orang yang lemah lembut. Jadi kalau kita lemah lembut, maka kita akan mewarisi semua janji yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang kedua dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, 3 pasang kata yang disampaikan oleh firman Tuhan. Satu ialah bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya dalam keadaan apapun masih ada pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita bersukacita. Lalu yang kedua ialah sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga ialah bertekunlah dalam doa. Apa arti kata sabar pada pasangan yang kedua dari 3 pasang firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12 ini? Kata sabar di situ ialah tahan hadapi pencobaan. Tidak cepat putus asa, tidak mudah patah hati. Minggu lalu kita sudah mendengar kesaksian tentang sabar ini. Dari anak kita yang sedang kuliah, ada masalah dengan keuangan, barangkali banyak orang seusia anak kita itu akan katakan, mundur sajalah, tidak usah diteruskan kuliah ini, karena punya alasan yang masuk akal, yaitu tidak punya dana. Tapi rupanya orang yang sabar, kuat menghadapi pencobaan, tidak mudah putus asa, dan bahkan berani, walaupun seorang wanita, untuk mengerjakan pekerjaan nge-Grab atau nge-Gojek. Jadi inilah orang yang sabar. Dalam terjemahan lain, kata sabar itu dipakai kata tabah. Tabah itu artinya ialah menerima nasib dengan sabar dan tenang, tidak cemas dan tidak panik. Ketika terjadi kesulitan, tetap bersikap sabar dan tenang, tidak cemas dan panik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi ini, saudara-saudara kita yang berusaha di bidang industri pariwisata, seperti digonjang-ganjingkan dengan peraturan yang berubah-ubah. Sempat dibuka, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi. Dan beberapa kesaksian yang kita dengar di televisi, kata mereka hatinya seperti dimain-mainkan, sehingga mereka menjadi sangat gelisah dengan keadaan yang berubah-ubah ini. Tetapi firman Tuhan mendorong kita, orang percaya, supaya memiliki ketabahan, yaitu menerima dengan sabar pandemi dan resesi yang sedang terjadi di tengah-tengah negeri kita. Bagian firman Tuhan yang ketiga yaitu dari Galatia pasal 5 ayat 22. Saya bacakan untuk semua jemaat Tuhan, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Yang dimaksudkan dengan buah roh ialah roh Tuhan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh, maka roh itu akan menghasilkan, membuahkan, mengungkapkan, menjadikan, melahirkan kesabaran dalam diri kita. Dan makna yang kedua ialah bahwa bagi orang percaya sudah ada benih kesabaran. Jadi setiap kita sudah memiliki benih kesabaran, benih ketabahan. Tinggal kita biarkan roh Tuhan membuat benih ketabahan itu semakin berkembang, semakin besar, sehingga kita tahan menghadapi segala penderitaan. Kesabaran dalam Galatia 5:22 ini dalam terjemahan Alkitab yang lain disebutkan ialah panjang hati, tidak pendek hati, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, lalu tidak melawan keadaan, tapi menerimanya dengan tabah. Kita barangkali pernah mendengar ada teori seleksi alam. Dalam teori seleksi alam dikatakan bahwa yang bisa bertahan hidup bukan makhluk yang kuat dan pintar, melainkan makhluk yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang menerima keadaan, tapi bukan menerima keadaan tenggelam di dalamnya, melainkan menerima keadaan dan kemudian mengatasi keadaan. Ada istilah lain yang barangkali sudah pernah kita dengar di tengah-tengah gereja kita yang dibawakan oleh Nora, istilah dari psikologi yaitu resiliensi. Resiliensi itu ialah daya tahan terhadap keadaan dan kemampuan untuk mengatasinya. Ada perubahan hidup. Dulu kita bisa kemana-mana, kemudian setiap hari Minggu kita beribadah bersama-sama, pulang gereja kita duduk di bawah pohon kelapa, bersekutu bersama-sama, makan siang bersama-sama, anak-anak bisa bermain bola, anak-anak bisa bermain-main. Tapi keadaan itu pada minggu kedua bulan Maret tiba-tiba berubah. Kita tidak bisa kemana-mana. Dan tentu kurungan ini, penjara ini, pastilah tidak menyenangkan. Tetapi bisakah kita menerima perubahan hidup ini? Karena ada bencana, ada wabah, ada musibah di tengah-tengah negara kita. Contoh yang menunjukkan resiliensi ialah Yusuf. Yusuf itu dilahirkan dari keluarga Yakub dan menjadi anak yang manja, anak yang diistimewakan oleh Yakub. Tapi tiba-tiba keadaan berubah ketika dia mengantarkan makanan kepada saudaranya, saudaranya menjualnya kepada orang Mesir dan kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Tapi dia tetap bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga dia menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Karena dia tidak terus-menerus menyesali diri, melainkan segera menyesuaikan diri dan menjadi budak yang terbaik. Tetapi rupanya walaupun dia berbuat baik, nasibnya masih belum juga baik. Sehingga kemudian dia difitnah lagi oleh istri Potifar, lalu kemudian masuk ke penjara. Tetapi di penjara pun dia tidak mengeluh, tidak menyesali diri, tapi di penjara dia terus belajar. Sehingga pada waktunya dia mempunyai pengetahuan untuk menafsirkan mimpi, dan itulah yang kemudian membuatnya diterima oleh Firaun dan kemudian dijadikan orang yang berkuasa di Mesir. 13 tahun. 13 tahun keadaan yang tidak menyenangkan dialami oleh Yusuf. Tapi 13 tahun itu dia memiliki resiliensi, daya tahan, sehingga akhirnya dia berhasil mengatasi keadaan itu. Mengambil keuntungan dari keadaan itu. Kemudian istilah yang kedua ialah adversity. Adversity artinya ialah daya kegigihan menghadapi setiap tantangan sehari-hari. Jadi setiap kita punya adversity, tapi seberapa kuatnya saya kira tadi sudah kita lihat dari Galatia 5:22, sudah ada, tapi tinggal kita menumbuh kembangkannya sehingga adversity kita, kemampuan kita menghadapi tantangan hidup sehari-hari
semakin kuat. Ada orang yang mengatakan orang gunung yang subur, adversity-nya rendah, tapi orang yang di pesisir, apalagi orang yang tinggal di dataran yang tidak subur, biasanya adversity-nya lebih kuat karena mereka terbiasa dengan kesusahan hidup. Tapi orang yang terbiasa dengan kenyamanan hidup, adversity-nya tidak berkembang. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan sudah menaruhkan adversity ke dalam diri kita. Tabah dan sabar sudah kita buktikan selama 7 bulan. Saya dengar teman-teman dari banyak gereja sudah mulai mengalami goncangan yang sangat mengganggu. Kolektor pun sudah tidak ada lagi, pelayanan pun ya tidak bisa dijalankan dengan baik. Tapi kita puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan kepada kita menjalani hari lepas hari yang tentu tidak mudah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan imbauan dari penulis kitab Ibrani yang juga sedang menderita pada waktu itu. Kemudian penulis Ibrani dalam pasal 12 mengajak jemaat Ibrani untuk memandang kepada Kristus. Maka ketika hari-hari sekarang pun kita berada dalam keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, mari kita memandang kepada Kristus. Dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2b. Tuhan Yesus tahan menderita di kayu salib. Dia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Saya kira setiap orang yang kuliah akan mengerti betul, tidak ada kuliah yang enak. Tetapi orang yang kuliah, bila mengingat suatu hari mereka akan wisuda, suatu hari mereka akan mendapatkan gelar, maka mereka bersemangat mengatasi banyak kesulitan yang harus mereka hadapi pada masa kuliah. Begitulah juga kita, bahwa pandemi ini akan berakhir dan kita akan memperoleh kemenangan. Dengan pengalaman kesulitan ini, kita akan lebih tangguh lagi untuk menatap masa depan, karena Kristus menjadi teladan bagi kita. Di ayat 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan katakan, coba pikirkan bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Sebab itu janganlah berkecil hati dan putus asa. Janganlah kita berkecil hati, barangkali ada pemotongan gaji, barangkali akan ada isu-isu pemberhentian sebagian pegawai, barangkali juga warung kita sudah tidak lagi seperti yang biasa, angkutan kita tidak lagi seperti yang biasa. Saya bertanya kepada seorang supir Grab, bagaimana sekarang keadaan Grab? Saya tanya begitu, katanya ya sulit lah Pak, berapa persen sekarang bisa dapat? Ya katanya kurang dari 25% lah. Jadi kalau bisa bawa sedikit uang saja untuk makan, ya itu pun sudah puji Tuhan lah. Begitulah kata supir Grab yang saya tanya itu. Dan saya kira sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami hal yang tidak mudah dengan pandemi dan resesi ini. Tetapi ketika kita sedang bersedih itu, ingatlah Tuhan Yesus yang sudah menderita. Di ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan katakan, sebab perjuanganmu melawan dosa belum sampai menumpahkan darah. Jadi penderitaan yang kita alami belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Juru Selamat kita. Oleh karena itu seharusnya kalau Dia Bapa kita yang demikian menderita, maka kita pun harusnya juga berbangga hati walaupun kita sedikit menderita. Kadang-kadang ketika saya menghadapi pergumulan, kesedihan, saya sering teringat dengan ayah saya. Nah, bagaimana ayah saya berjuang dengan kehidupannya. Kadang-kadang itu menghiburkan hati saya bahwa penderitaan yang saya alami, kesulitan yang saya alami, belum apa-apa dibandingkan dengan kesulitan yang dialami oleh ayah saya. Dan itu menghiburkan. Saya kira inilah ajakan dari penulis kitab Ibrani, supaya kita pun bisa bertahan walaupun sedang menghadapi penderitaan. Oleh karena itu, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi dan resesi yang sedang melanda negeri kita? Saya ingin mengajak kita belajar dari Ayub, supaya ketika kita menderita, kita tidak berbuat dosa. Apa yang dikatakan oleh Ayub?
Ayub katakan di pasal 1 ayat 21 ialah, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semua yang ada pada kita hanyalah titipan. Dan bahkan kesempatan hidup ini pun hanya sebentar saja. Oleh karena itu ketika terjadi perubahan, ketika kita menghadapi musibah, marilah kita ikhlas. Marilah kita tabah menghadapinya. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian pada pasal 2 ayat 10, jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau orang hanya mau menerima yang baik, orang itu belum dewasa atau belum sadar. Orang yang sudah dewasa tahu bahwa setelah kebaikan akan ada keburukan, tapi setelah keburukan pun akan ada kebaikan lagi. Dan kita harus berusaha untuk menerimanya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tantangan, tapi sekaligus kesempatan bagi kita di tengah-tengah masa sulit ini. Mari kita menunjukkan ketabahan kita, karena ketabahan kita akan menjadi kesaksian, sehingga orang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Saya ingin menambah satu informasi lagi, bahwa orang Kristen Karo pada tahun 1940 hanya 5.000 orang. Setelah misionari pertama Aceh Kruit datang ke Tanah Karo, dan 50 tahun kemudian hanya 5.000 jiwa. Sampai tahun 40. Tapi pada tahun 50 tiba-tiba mengalami perkembangan, dan tahun 65 mengalami perkembangan lagi karena gejolak politik. Maka kemudian timbul pertanyaan, mengapa tahun 50 banyak orang yang meminta dibaptis? Mengapa tahun 50 tiba-tiba yang 5.000 tadi menjadi belasan ribu? Jawabnya ialah karena ada pengalaman di pengungsian ketika agresi militer tahun 48. Maka banyak orang Karo yang mengungsi ke Aceh. Dan dalam pengungsian itu sangat berbeda sikap orang Karo Kristen dengan orang Karo yang belum Kristen. Orang Karo Kristen walaupun sama-sama mengungsi tapi suka menolong. Dan yang kedua, mereka tabah, mereka bernyanyi lagu-lagu pujian yang sudah mereka ketahui sepanjang perjalanan dan selama pengungsian, dan itu sangat menyentuh hati orang-orang Karo yang belum percaya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tidak hanya memikirkan ketakutan kita, tapi marilah kita pikirkan dunia ini dalam kecemasan, dalam kelemahan, dan dalam ketakutan, dan mereka memandang dari manakah dan di manakah kami akan bisa melihat contoh. Dan biarlah kita bisa menjadi alat Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, sehingga dengan ketabahan kita, maka banyak orang lain akan dikuatkan, dan banyak orang lain hatinya terbuka untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, tabah adalah kesaksian iman. Mari kita hadapi musibah kehidupan ini dengan ketabahan. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mungkin kecut dan takut dengan musibah ini, tetapi hari ini kami diingatkan bahwa panggilan kami adalah untuk bersaksi atas nama Tuhan, dan kesaksian yang Tuhan inginkan kami lakukan pada masa pandemi dan resesi ini ialah menunjukkan ketabahan iman, menghadapi penderitaan, ketidaktentuan, keterbatasan-keterbatasan yang diberlakukan atas kami. Sehingga dengan ketabahan kami, banyak orang lain yang lemah akan lebih dikuatkan, dan juga banyak orang yang belum percaya dibuka hatinya bahwa Kristuslah yang memberikan ketabahan kepada orang yang percaya. Itulah kerinduan hati kami. Mohon Tuhan memberkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.